untuk kita semua. Di sini Mustin Tamrin dan teman saya Agustin Pangastuti akan membahaskan materi akhlak kelas 9 MTS semester 2 bab 2, yaitu berakhlak terpuji kepada diri sendiri. Nah, sebelumnya perlu teman-teman ketahui kenapa sih kita tuh harus melakukan akhlak terpuji untuk diri sendiri. Kan selama ini kita hanya sebatas mengetahui ya, akhlak terpuji untuk orang tua, akhlak terpuji kepada Allah, kepada Nabi, dan juga kepada sesama. Tetapi lebih dari itu, ternyata. Nah, pada materi kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Di antaranya ada berilmu, bekerja keras, kemudian ada dan juga inovatif. Selanjutnya yaitu akhlak terpuji kepada diri sendiri. Yang pertama, berilmu. Berilmu adalah kemampuan yang dimiliki setiap insan, setiap manusia, yang diberikan kepada Allah untuk bekal hidupnya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ilmu sangatlah penting untuk bekal kita, untuk menunjang kehidupan kita dalam beribadah dan juga bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu dalil tentang berilmu. Dalam hal ini berilmu ada sumbernya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana fi ahsani taqwim. Pada itu tentang dalil berilmu. Yang dalam hal ini dalil berilmu banyak sekali sumbernya atau perintah dari Allah. Yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dalam kandungan surat Al-Alaq tersebut tentunya merupakan wahyu yang pertama dari Allah yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, sehingga kita harus atau ikra dan harus membaca. Kandungannya harus kita belajar untuk bekal kehidupan kita di dunia, untuk bekal menuju kehidupan di akhirat. Yang poin ketiga yaitu ciri-ciri orang yang berilmu. Dalam hal ini, orang berilmu merupakan mempunyai ciri-ciri atau mempunyai syarat dan ciri-ciri untuk orang yang mempunyai ilmu. Yang pertama, orang berilmu mau menjaga dan mengamalkan ilmu yang dimiliki. Orang yang berilmu pasti mengamalkan ilmu yang dimiliki. Dalam hal kaidah Islam atau kaidah fikih Islam namanya ilmu nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua yaitu bijaksana dalam memutuskan sebuah perkara atau permasalahan. Orang yang berilmu pasti tidak asal dalam memutuskan sebuah perkara, sehingga diperlukan berilmu untuk bijaksana dalam memutuskan sebuah perkara. Yang ketiga yaitu orang berilmu semakin malu dan semakin zuhud diri sendiri. Maksudnya, orang berilmu pastinya tidak akan menyombongkan ilmunya sendiri, sehingga ilmu tersebut hanya dipakai jika dibutuhkan untuk orang lain. Yang selanjutnya
setelah kita mendengar sisi dari berilmu, yaitu dampak positif dari orang yang berilmu. Dalam dampak lingkupnya, orang berilmu yaitu dalam lingkup keluarga, diri sendiri, dan lingkup masyarakat atau secara umum. Yang pertama, dampak berilmu untuk diri kita atau diri sendiri. Orang berilmu tentunya memiliki dampak yang utama, yaitu akan hidupnya selalu penuh dengan orang yang berilmu. Tentunya untuk diri kita sendiri pastinya akan memudahkan dalam segala hal, dalam kita beribadah, memudahkan kita bisa beribadah. Yang kedua, dampak positif untuk orang lain jika kita berilmu. Tentunya kita bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang kita miliki sehingga ilmu kita menjadi bermanfaat dan berfaedah untuk orang lain. Ya, yang terakhir yaitu dampak positif orang berilmu bagi masyarakat umum atau lingkungan. Tentunya sebagai kita berilmu memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana pentingnya orang berilmu untuk bekal kehidupan. Oleh karena itu, ilmu sangat dipentingkan bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan bagi masyarakat pada umumnya. Ya, yang terakhir yaitu contoh-contoh orang yang berilmu. Tentunya contoh-contoh orang berilmu itu sangat banyak, baik di masyarakat atau di kita sendiri. Seperti contohnya orang yang berilmu tentunya satu, jika kita membaca Al-Quran, tentunya kita akan paham panjang tajwidnya dan makhrajul hurufnya. Itu merupakan contoh orang-orang yang berilmu, mengetahui apa yang dia tahu tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, fasih dan bekerja keras. Kenapa sih bekerja keras itu termasuk ke dalam hal terpuji? Karena dalam bekerja keras itu kita itu berusaha semampu diri kita sendiri untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kita atau cita-cita kita. Bekerja keras ini juga menjadi contoh dari seorang muslim. Karena seorang muslim itu tidak hanya mengutamakan hal ibadah saja, tapi juga bekerja keras sesuai dengan kemampuannya. Untuk dalilnya sendiri, bekerja keras ini tercantum. Nah, dari dalil tersebut dapat kita pahami bahwasanya bekerja keras di sini itu kita tidak hanya bekerja keras dalam rangka mencari materi duniawi saja, tetapi kita bekerja keras dalam mencari ilmu, dalam mencari pekerjaan, dalam mengevaluasi diri sendiri, dalam membantu orang tua. Nah, disitulah kita itu dilatih untuk bekerja keras, tidak menjadi orang yang bermalas-malasan, tidak mempunyai tujuan, bahkan tidak mempunyai cita-cita, tidak ada keinginan untuk mencari sesuatu. Dengan mengasah jiwa bekerja keras dalam diri kita, itu akan mempermudah kita mencapai kesuksesan. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang bekerja keras. Pertama, dia tidak suka bermalas-malasan. Sukanya itu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Waktu ibarat pedang, ketika kita tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin, banyak hal rugi yang akan kita dapatkan. Kemudian orang yang bekerja keras itu dia tidak suka menunda-nunda pekerjaan, kemudian cekatan dalam bekerja, juga semangat menghargai waktu, tidak kenal mengeluh, nggak gampang mengeluh gitu lah. Dia selama dirinya bisa untuk berusaha, maka dia akan bekerja keras. Nah, perlu teman-teman ketahui ya bahwa sepertinya teman-teman tuh juga udah sering mendengar ya, bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati proses, gitu kan. Nah, itulah juga yang diyakini oleh mereka, orang-orang yang bekerja keras, bahwa ketika mereka berusaha
bisa jadi bahwa hasil yang mereka dapatkan pun akan seimbang dengan. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwa orang-orang yang bekerja keras itu juga memiliki mindset, pola pikir bahwa hasil yang mereka dapatkan dari hasil kerja keras itu tidak akan mengkhianati usaha mereka. Nah, dari sifat kerja keras ini adalah ada seorang anak didik yang dia meyakini bahwa ketika dia bekerja keras untuk belajar, dia akan menghasilkan nilai ujian yang lebih baik daripada ketika dia memutuskan untuk tidak mempersiapkan diri sama sekali. Seorang siswa itu dia belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, tidak hanya belajar tapi dia juga berdoa. Kerja kerasnya itu dimanifestasikan dalam bentuk belajar dan juga dalam bentuk berdoa. Itu adalah salah satu wujud dari kerja keras. Nah, ketika dia sudah melakukan proses usaha untuk bekerja keras, maka hasil yang dia dapatkan juga akan sesuai atau sebanding dengan apa yang sudah menjadi usahanya. Berbeda halnya dengan siswa yang apabila dia itu tidak memiliki semangat untuk bekerja keras dalam menghadapi ujian, dia tidak ada keinginan sama sekali untuk mendapatkan nilai A, mendapatkan nilai 9 atau bahkan 10 atau 100 gitu ya. Itu berbeda. Dia akan malas-malasan, dia akan belajar dengan tanggung-tanggung, berdoa ala kadarnya. Itu pun akan sesuai dengan apa hasil yang dia dapatkan, sesuai dengan proses yang dia lakukan. Selain itu, teman-teman juga perlu ketahui ya, bahwa ketika kita ingin menjadi pribadi yang bekerja keras untuk diri kita sendiri dan juga bahkan untuk orang lain, itu kita memiliki dampak-dampak positif atau sebagai efek ketika kita mau menjadi seorang. Kita tidak memasrahkan kesuksesan kita, kebahagiaan kita kepada orang lain, tapi kita sendiri yang menciptakan itu, menciptakan kesuksesan, menciptakan kebahagiaan, kedamaian untuk diri kita sendiri. Kemudian dampak positif yang lain antara lain terwujudnya pribadi yang tangguh, yang kuat, karena kita itu berpedoman bahwa hasil yang kita dapatkan sesuai dengan proses atau kerja keras yang kita lakukan. Dengan itulah kita dilatih untuk menjadi orang yang tangguh, yang kuat, yang tahan banting dan tidak gampang menyerah. Selain itu, kehadiran orang-orang yang bekerja keras itu pasti akan selalu diharapkan atau didambakan oleh orang lain, karena dia itu bahasa lokalnya itu sertup gitu. Kemudian hasil yang kita dapatkan ketika kita itu bekerja keras dengan jerih payah diri kita sendiri, itu akan lebih berharga, lebih menghargai diri kita sendiri. Wah, hasil yang saya dapatkan itu ya hasil dari diri saya sendiri, maka saya akan menghargainya. Kurang lebih seperti itu dampak positif dari upaya kerja keras ini sebagai salah satu nilai-nilai akhlak terpuji. Yang selanjutnya telah sampaikan tadi tentang kerja keras, saya akan menyambung akhlak terpuji kepada diri sendiri, yaitu kreatif. Kreatif ialah suatu karya, cipta karya dalam diri seseorang untuk melakukan atau membentuk suatu hal yang baru, sehingga kreatif tersebut sangat diperlukan untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Ya, yang selanjutnya setelah pengertian tadi saya telah sampaikan, ya yang kedua yaitu dalil. Kreatif ini bersumber dari surat Al-Rahman ayat 11 yang berbunyi innallaha la yughayyiru ma hatta yughayyiru bi anfusihim, yang memiliki kandungan Allah tidak akan merubah suatu kaum, suatu kelompok jika ia mau berubah dengan diri sendiri. Oleh karena itu
dengan jiwa kreatif kita yang memiliki, tentunya akan merubah nasib atau jalan hidup yang kita miliki sehingga hidup kita menjadi lebih baik ke depan. Ya, setelah dari yang telah saya sampaikan, adapun dengan ciri-ciri orang yang kreatif. Orang kreatif yang saya sampaikan itu cipta karya, yaitu ciri-cirinya orang tersebut akan selalu berbuat, ingin mencoba hal-hal yang baru, tidak mau mencontoh, meniru kreasi orang lain, sehingga orang yang kreatif memiliki jiwa-jiwa yang pembaharuan seperti zaman sekarang, yaitu 5.0 era teknologi. Kita sebagai pendidik dan peserta didik kepada kalian semua tentunya harus kreatif dalam menciptakan suatu karya yang bermanfaat oleh orang lain. Ya, yang setelah saya datang sisi orang yang kreatif, tentunya ada memiliki dampak positif orang yang kreatif. Orang kreatif tentunya akan menciptakan sebuah kreasi yang baru, sehingga dengan kreasi tersebut orang yang kreatif akan membuka lapangan kerja, untuk orang lain yang sedang membutuhkan pekerjaan, sehingga orang kreatif akan selalu dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu memiliki hidupnya dinamis dan tidak monoton. Maksudnya orang yang kreatif hidupnya akan selalu, cara mudahnya selalu mengkondisikan zaman, tidak hanya mohon maaf secara itunya saklek, sehingga akan selalu mengkondisikan, dinamis, majemuk, sehingga orang kreatif memiliki jiwa panjang ke depan agar lebih. Setelah saya jelaskan tadi dampak positif dari kreatif, saya akan menjelaskan tentang contoh dari sifat kreatif dan akhlak pada diri sendiri. Contoh dari kreatif yaitu mengubah suatu barang bekas. Contohnya, kita mempunyai barang bekas, sesuatu hal yang menarik, yang mempunyai jiwa guna, jiwa karya. Kreatif untuk maju dan Indonesia maju untuk depan. Sekian, terima kasih. Inovatif adalah suatu kemampuan pembaharuan suatu hal agar itu lebih baik dan lebih berkualitas untuk ke depan. Dalam hal ini juga hubungan antara kreatif, produktif, dan inovatif pastilah orang memiliki jiwa produktif dan juga jiwa kreatif seperti itu. Jika ingin jadi orang berkualitas, mesti kita harus memiliki jiwa yang tiga yang disampaikan, yaitu kreatif, inovatif, dan produktif. Adapun dengan dalil yang tentang inovatif itu ada juga hubungan erat yang disampaikan, yaitu surat Al-An'am ayat 11. Dalam kandungan tersebut, setelah saya jelaskan, kita harus berusaha merubah dalam mindset pola pikir kita, dalam diri kita untuk lebih baik ke depan. Itu merupakan suatu hal yang umpatnya seperti itu. Yang satu yaitu ciri-ciri orang yang inovasi atau inovatif.
orang yang mempunyai jiwa inovatif cenderung akan aktif bergerak atau aktif dalam berbagai sub bidang. Maksudnya, orang kreatif akan selalu mempunyai jiwa-jiwa seni, mempunyai jiwa-jiwa pembaruan, sehingga inovasi-inovasi yang baru akan selalu muncul seperti itu. Orang yang inovatif juga punya banyak akal atau banyak ide, sehingga orang inovatif memiliki jiwa yang tersampaikan, pembaruan untuk hal kebaikan seperti itu. Ya, setelah saya jelaskan dari pengertian dalil dan ciri-ciri, tentunya ada dampak positif orang yang memiliki jiwa inovatif atau inovasi. Dampak positifnya yaitu yang pertama, orang yang memiliki jiwa inovatif tentunya tidak akan ketinggalan zaman, akan berpikir maju seperti sekarang era teknologi, pasti akan mempunyai jiwa inovasi seperti kita ada pembaruan teknologi dan sebagainya seperti itu. Yang kedua, orang yang inovasi mengembangkan potensi yang dimiliki. Orang yang memiliki jiwa inovasi memiliki jiwa potensi yang besar, jiwa yang besar dalam potensinya, pasti akan selalu berpikir ke depan, berpikir pembaruan, berpikir maju, sehingga orang tersebut akan selalu tidak malas-malasan dan selalu berpikir ke depan seperti itu. Ya, yang terakhir yaitu tentang contoh-contoh dari inovasi yang kita sampaikan ada tadi kreatif, produktif, dan inovatif. Saya sampaikan itu ada kesinambungan, ada kolaborasi di dalamnya. Ya, contoh dari inovasi atau inovatif dari sifat terkhusus pada di era teknologi tentunya ada namanya online shopping atau belanja online seperti itu. Di zaman dahulu belum ada namanya online shopping, ada aplikasi. Bagaimana kita ada sekarang ini inovasinya ada JO atau yang anak sekarang delivery order dan sebagainya. Itu merupakan bentuk inovasi atau pembaruan. Selain itu, dalam sub bidang pendidikan, contoh-contoh jiwa yang inovatif adanya sekarang masa apa itu masa pandemi, yaitu adanya zaman COVID atau Corona. Karena kita dalam tatap muka ada jiwa inovasi, yaitu bagaimana ada pendidikan lewat daring atau online seperti itu. Adapun dengan jiwa daring tersebut kita bisa berinovasi, bagaimana kita belajar dengan mandiri, mau berkarya untuk mandiri dan sebagainya. Itu merupakan bentuk inovasi. Bagaimana seorang guru pendidik bisa berinovasi mendidik lewat online, dan juga berinovasi seorang peserta didik lewat belajar online juga seperti itu. Dalam kaidah yang saya sampaikan tadi, adapun banyak sekali jiwa-jiwa inovasi, produktif, kreatif, bekerja keras, berilmu, itu merupakan akhlak-akhlak yang sangat untuk jiwa seorang yang dimiliki dalam diri kita masing-masing dan pada diri seorang muslim pada
kami tentang akidah